Bu, selamat siang Bu. Ini mohon maaf mengganggu kesibukan. Ini saya akan mengajukan usulan Bu dalam kaitannya dengan kondisi arsip di SMA 1 Citere, yang mana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa arsip yang sudah tidak ada nilai gunanya itu harus dimusnahkan. Namun pemusnahannya itu harus memenuhi kaidah yang tercantum dalam peraturan. Jadi ini saya dalam bab ini sudah mengajukan permohonan untuk pemusnahan arsip. Kemudian nanti Ibu bisa pelajari. Nanti setelah Ibu setujui, nanti saya akan buat daftar inventaris Bu ya, arsip-arsip yang akan dimusnahkan. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan SK panitia tim pemusnahan arsip sekolah. Yang mana memang di undang-undang sudah ditentukan harus ada kepanitiaan Bu untuk pemusnahan arsip, supaya aspek legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari pemusnahan arsip itu. Yang mana memang pemusnahan arsip itu pertama harapannya supaya unit kerja bisa memaksimalkan tempat penyimpanan arsip. Kemudian dalam rangka juga untuk menciptakan tertib administrasi sehingga arsip di SMA 1 Citerep ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan berbagai pihak ya Bu ya. Nah, untuk itu nanti saya juga mohon izin Ibu buat yang SK, dan Ibu nanti selesai pelaksanaan pemusnahan arsip nanti Ibu juga menandatangani berita acara ya Bu ya. Bahwa Ibu sudah mensahkan pemusnahan arsip yang akan kita lakukan bersama. Itu Bu. Sebelum saya mempelajari, sebelum saya menandatangani, boleh tahu nggak bagaimana mekanismenya yang akan dilakukan untuk pemusnahan ini? Gimana Pak? Nah, pertama kan tadi ada tim ya kan? Betul. Terus? Pertama dibentuk tim dulu Bu ya, kemudian nanti setelah ditandatangan oleh Ibu selaku pimpinan, tim ini yang bekerja Bu menginventarisir Bu ya, dari sekian ribu lembar arsip itu mana saja nih yang dapat dimusnahkan ya, terutama surat-surat, arsip surat ya Bu ya, arsip surat keluar dan surat masuk ya. Namun demikian tidak semua juga Bu ya bisa dimusnahkan. Ada juga Bu arsip yang vital, yang namanya arsip vital Bu. Itu memang tidak bisa dimusnahkan, seperti buku induk siswa, buku induk pegawai, kemudian kelaper, itu namanya arsip vital Bu ya. Kemudian dokumen-dokumen pembelian tanah untuk sekolah, nah itu harus tersimpan rapi sebagai arsip vital. Jadi arsip selamanya SMA 1 Citerep ini beroperasi. Begitu Bu. Inventarisirnya pada saat mau dimusnahkan kan, diinventarisir dulu baru dimusnahkan gitu. Betul, iya. Oke, setelah saya buat berita acara, solusinya ke depan nih, kan itu sebenarnya untuk efisiensi juga untuk efisiensi tempat gitu ya, dan efektif juga. Artinya kita selain kita tidak kehilangan jejak tentang arsip itu, tapi kita juga efisien di dalam penyimpanannya. Ada solusi nggak Pak? Menyimpan mungkin dengan penggunaan teknologi bisa disimpan di sana ke depan biar lebih mudah diakses kan, dicari gitu, tapi tidak hilang, lebih aman, nggak kebakaran, kemudian nggak kena banjir, kena rayap dan sebagainya. Seperti ini Bu, yang Ibu pernah menggaungkan Ibu ya, cloud system pemanfaatan digitalisasi. Jadi salah satunya yang Ibu pernah usulkan itu memanfaatkan cloud system Bu, betul itu Bu. Ya, mungkin nanti tinggal eksekusinya aja Bu. Kita sih di lapangan Bu tinggal membuat basis data Ibu ya, untuk dimasukkan ke dalam cloud system itu. Justru saya memang mengharapkan Bu itu bisa terlaksana dalam waktu dekat ya Bu ya. Karena memang sangat efisien Bu. Cukup di cloud, udah kita nggak perlu lagi numpuk-numpuk lagi kertas gitu. Nah itu. Memang sih harapannya nanti kedepannya bisa seperti itu Bu. Siap. Gitu, saya setuju, sepakat gitu ya, untuk menyimpan memang harus ringkas, ada di satu tempat yang tidak memerlukan ruangan gitu ya, jadi aman. Untuk sekarang memang penyimpanan udah nggak lagi cocok lah dengan menggunakan ruangan-ruangan fisik.
yang besar gitu. Iya, iya. Ya. Setuju sih Pak. Ya. Nanti mungkin ini harus sekarang Ibu pelajari dulu saja, Ibu ya. Okay. Nanti saya tinggal menunggu instruksi kapan kita mulai eksekusi ya Bu ya. Ya. Mungkin itu saja Bu. Oke. Tapi mungkin Bapak sudah menyiapkan ya nama-nama timnya. Ya sudah. Oke. Ya dari TU dengan dari Wakasek sudah ada semua mau terwakili. Oke. Ya. Oke, siap Pak. Mungkin cukup ya Bu ya. Ya, hatur nuhun. Nanti saya pelajari, nanti dibuatkan SK-nya ya. Ya, oke. Siap. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Siap. Sami-sami Pak, hatur nuhun. Ya, mangga Ibu. Pemusnahan arsip adalah tindakan penghancuran arsip yang tidak memiliki nilai guna, dilakukan sesuai prosedur hukum dan administratif. Tujuannya untuk efisiensi ruang, biaya, dan mendukung tata kelola arsip yang akuntabel. Setiap pemusnahan harus didokumentasikan melalui berita acara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Dokumentasi ini penting untuk audit dan pertanggungjawaban di masa depan. Dengan menyusun rencana pemusnahan arsip dengan tepat, kita mendukung efisiensi kerja, keamanan informasi, dan tata kelola yang baik. Mari kelola arsip dengan bijak. Dalam era informasi digital seperti sekarang, tantangan dalam penelusuran data bukan hanya keterbatasan sumber, tetapi juga ancaman informasi palsu. Bapak? Iya. Bisa dibantu, Bu? Punten, ini ada surat masuk barusan, sudah didisposisikan ke kepala sekolah, sudah ditandatangani juga, dan kepala sekolah bilang untuk ditindaklanjuti. Oh gitu, sebentar ya, saya lihat dulu suratnya. Oh ini ya, jadi berarti ini kita ikan surat untuk menjawab klaim dari tetangga kita sebagai pemilik tanah yang berbatasan di sebelah timur dengan sekolah. Ya udah, untuk itu nanti kita harus segera menyikapinya ya. Mungkin saya butuh bantuan Pak Alma. Bisa dipanggilkan Pak Alma? Boleh, Pak. Ya, silakan masuk Pak Alma. Ya, Silakan duduk. ada apa Pak? Ini saya dapat disposisi surat dari pimpinan. Iya. Jadi disposisi surat ini berisi, jadi ada surat dari warga, semacam aduan ya. Iya. Bahwa batas tanah sekolah itu perlu diukur ulang dan ditinjau kembali, karena menurut aduan dari beliau ada sebidang tanah berbentuk segitiga yang persis berbatasan dengan sebelah timur. Itu adalah seyogianya milik dia. Nah, jadi dia itu warga tersebut ingin supaya sekolah mengadakan pengukuran ulang untuk bisa menjawab klaim dari Warga tersebut Iya, jadi kan ini kan dampaknya, maksudnya kalau dibiarkan bisa berdampak vital juga masalahnya ya. Betul, karena kan kita sekolah, aset pemerintah, aset negara. Jadi dikhawatirkan ke depannya terjadi persoalan hukum. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya minta tolong ke Pak Alma ya. Tolong ambilkan ini ya, arsip surat tanah sekolah, kemudian dokumen-dokumen pembebasan lahan. Itu kan ada di ruang record center. Oh iya. Sana. Ya. Oke, silakan Pak Alma. Saya tunggu dulu, Pak ya. Ya, terima kasih. Arsiparis memiliki peran penting dalam menjaga integritas data dan informasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah membedakan data valid dengan informasi yang diragukan keasliannya. Misinformasi data adalah data atau pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, atau bahkan sengaja dimanipulasi. Dalam konteks kearsipan, ini bisa berupa sumber yang dipalsukan, kutipan tanpa rujukan, atau dokumen yang tidak otentik. Sebagai arsiparis ahli muda, penting untuk memiliki kemampuan penelusuran, data arsip yang otentik,
Dalam hal ini, wajib melakukan verifikasi secara menyeluruh. Bu Mary, mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya nih, mau ke ruang record center, Oh ya, mau ngambil arsip ini terkait aset tanah. yang ini Pak. Iya, saya cari dulu ya. Ya. Oh ini, udah ada nih. Saya bawa dulu ya. Silakan Pak. Oh iya. Permisi Pak. Pak, ini arsipnya bisa dicek Pak. Silakan duduk Pak Alma. Oh iya. Kita lihat bersama-sama ya keabsahan kepemilikan tanah yang kita kuasai. Ya. Pak Alma, ini sertifikatnya nih ya. Nah, kita lihat di gambar bidang tanahnya. Nah, ini nih Pak Alma nih, di sini nih 30 meter perseginya di. Oh iya. 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 Ini kalau nggak salah kebun ya Pak ya? Iya, kebun hasil Iya, bidang tanah sih ya. betul. Nah, betul. Berarti kan posisi yang sekolah pemerintah miliki dari gambar bidang tanah pada sertifikat ini sudah betul ya. Iya betul. Sudah sangat kuat sekali nih istilahnya argumentasi kita ya. Iya. Jadi ketika kita memberikan jawaban kepada warga tersebut ya. Iya. Nah, ini juga ada dokumen pembebasan lahannya. Ini 20 tahun yang lalu nih Pak Alma ya. Lebih ya, Lama juga ya. Dari 96, Betul. 29 tahun. Iya. Jadi coba kita lihat ya batas-batas tanahnya ya. Ini. Oh iya, ini udah jelas nih batas-batasnya nih. Ini kan sebelah timur ini yang diklaim oleh beliau ini kan pemilik lamanya kan Pak Ujang Amil namanya. Iya. Di risalahnya ini sudah terlihat jelas nih surat ukurnya nih Pak Alma ya. Nah berarti nanti ini Pak Alma fotokopi semua, kemudian nanti saya konsep surat tanggapan ya ke beliau. Termasuk nanti kita buatkan ini surat tembusan juga ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang Betul. posisi bidang tanah yang kita tempati saat ini. Iya. Tolong ya Pak Alma ya ditindaklanjuti ya. dulu Ya difotokopi dulu, kemudian dibuat nanti saya konsep surat untuk tanggapannya. Nanti Pak Alma lengkapi semua ya ini dokumennya ya. Ya sudah Pak Alma, ini difotokopi dulu aja ya. Oh, iya. Oke, terima kasih ya Pak Alma ya. Oh iya. Autentikasi arsip bukan sekadar memverifikasi, tapi juga memastikan kebenaran dan legalitas informasi. Namun, bagaimana jika terjadi silang pendapat antar pihak? Yuk, kita bahas cara mengatasinya. Autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa arsip benar, sah, dan tidak dipalsukan. Ini penting untuk keperluan hukum, sejarah, dan administrasi negara. Selamat siang Rika. Siang Pak. Ini disposisi ya dari kepala sekolah ya, tolong ditindaklanjuti ya Pak ya. Baik Pak, ini Pak, Ya, tadi gimana? tuh ada telepon dari Rumah Sakit Anissa. Iya. Kan mereka lagi buka lowongan kerja. Iya. Ada salah satu pelamar tuh lulusan SMA 1 Citerep. Cuma minta legalitas Jasa. yang membuktikan bahwa ijazahnya tuh bener lulusan sini. Oh iya, berarti gini Kak, kapan nanti dia mau menghubungi kita lagi? Bilang sih tadi ditunggu 1 jam, 1 ya jam ya, untuk ya. mencari datanya dulu. Oh gitu. Berarti gini Rika, nanti kita buka ya arsip ijazah lulusan baik. tersebut. Ya, Lulusan tahun berapa? 2021 Pak. Oh 2021 ya, berarti kita cek ya di arsip ijazah tahun 2021 ya. Baik. Nanti biar saya minta tolong ke Bu Mary aja ya untuk mencari ijazahnya ya. Baik, Pak. Kebetulan kan beliau sebagai petugas record center Baik. tapi sama-sama ya kita periksanya. Ya. Soalnya kan
Rika juga pegang data digitalnya kan? Iya, betul. Nanti kita bisa cocokkan ya, Pak. dianalisa ya. Pertama nomor seri ijazahnya ya. Silang pendapat bisa muncul karena perbedaan persepsi, standar penilaian, dan kurangnya data pendukung. Selanjutnya dapat ditelusuri pada keabsahan kap dinas, tanda tangan, format dokumen, dan kronologi penciptaan arsip. Selamat siang Bu Siang, Mary. Punten, minta tolong ya, kan Bu Mary petugas record center ya. Iya. Ini saya dengan Rika mau membuka arsip ijazah lulusan tahun 2021. Jadi ini ada semacam permintaan dari Rumah Sakit Anissa, ada pelamar dari Rumah Sakit Citeureup, tapi Rumah Sakit Anissa meragukan keaslian ijazahnya. Nanti kan kita harus ngecek ya di arsip Oh, iya, kita ya seperti apa ya. Iya, Pak. Nah, Mari, silakan Pak. saya tunggu di sini ya. Pak, biasanya. Oh iya, ini yang lulusan tahun 2021 ya? Iya, Pak. Oke ya, terima kasih Bu Mary. Iya, Pak. Oh iya, Rika, ini udah benar-benar dicek ya nomor seri ijazahnya Sudah, Pak. sesuai. Kemudian arsip digitalnya gimana? Sudah Ya, dilihat? sudah sesuai dengan arsip digital yang kita punya dan hard copy ijazah. Oh, Ruang gitu ya. arsip udah sesuai Oke, Pak, ya. nama tersebut memang Kemudian lulusan. Penanda tangannya kepala sekolah waktu itu ya, Betul. 2021. Oh, iya. Betul, Pak. Pak Sofian ya. Iya, betul, Pak. Oke, Sofian. udah. Kalau gitu nanti gini ya Rika, ketika pihak rumah sakit menelepon lagi, Rika aja yang jawab ya semuanya berdasarkan data-data yang sudah Rika pelajari dan Rika gali ya. Sebagai arsiparis ahli muda, kita memiliki peran kunci dalam melakukan verifikasi awal, mengusulkan pembentukan tim autentikasi, serta menyusun risalah penyelesaian. Silang pendapat secara profesional. Silang pendapat bukan hambatan, tapi kesempatan untuk memperkuat validitas arsip. Mari kita jaga integritas. Pengelolaan arsip yang lebih baik. Jenis perilaku korupsi dan risiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASRD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Sebagai seorang ASN, khususnya arsiparis ahli muda, kita memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satunya adalah dengan merealisasikan himbauan anti korupsi melalui penyuluhan yang efektif kepada seluruh staf. Jadi aktivitas pemberantasan dan pencegahan korupsi ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, yang terutama di lembaga pemerintah. Kita personil lembaga pemerintah, jadi mau tidak mau harus memahami pentingnya penanganan anti korupsi pada pekerjaan kita sehari-hari, di mana kita harus mempunyai sikap mencegah perilaku koruptif terkait dengan tugas kita sebagai petugas pengelola kearsipan. Ini memegang peranan kunci dalam pencegahan tindakan korupsi, yang mana salah satunya misalnya ketika kita berhadapan dengan kasus hukum. Ini posisi kita sebagai pengelola arsip itu seringkali dihadapkan pada pilihan yang memang cukup menggoda, terutama pilihan dari pelapor dan terlapor. Itu yang akan sangat membuka peluang perilaku korupsi muncul. Sebagai arsiparis ahli muda, kita bertugas bukan hanya menyimpang dan mengelola dokumen. Kita menjaga kebenaran. Kita memastikan bahwa informasi publik tetap utuh, akurat, dan dapat diakses sesuai ketentuan. Arsip yang dikelola dengan baik
adalah senjata ampuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa arsip yang otentik, transparansi akan lumpur. Tanpa bukti yang valid, kebenaran sulit ditegakkan. Untuk itu, mari kita jadikan integritas sebagai pondasi utama dalam bekerja, jujur dalam pencatatan, tegas dalam pengamanan, dan adil dalam pelayanan informasi. Karena pada akhirnya, tanggung jawab ini bukan sekadar administratif. Ini adalah amanah moral. Dan kita semua, sebagai arsiparis muda, adalah bagian dari garda terdepan dalam membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.